Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa. Saya minta Asis untuk memimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan kalian duduk kembali. Nah, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau mengabsen dulu. Mungkin ada yang tidak hadir. Yang pertama, Angelina Widyastuti. Hadir dulu. Hadir. Blandina yuk. Asmaul Husna. Berarti kalian hari ini hadir semua ya? Iya, Bu. Syukur kalau begitu. Nah, materi kita hari ini tentang teks eksplanasi. Kalian pernah mendengar teks eksplanasi? Tidak, Bu. Tidak pernah dengar teks eksplanasi? Iya, Bu. Tidak pernah? Iya, Bu. Benar, tidak pernah? Tidak pernah mendengar teks eksplanasi? Iya, Bu. Tidak? Iya, Bu. Pernah tahu kejadian tentang banjir? Iya, Bu. Petir? Pernah? Iya. Kok petir kok? Kilat kah? Terus tentang kejadian gunung meletus, pernah kan? Tapi di sini tidak pernah terjadi gunung meletus loh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Kompetensi dasar yang kita harus capai hari ini adalah menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca, dan menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Itu kompetensi dasar yang harus kita capai hari ini. Dan setelah kalian mempelajari materi teks eksplanasi hari ini, kalian bisa menelaah teks eksplanasi itu dari segi isinya, dari segi strukturnya, dan bisa meringkas teks eksplanasi menjadi sebuah teks yang singkat, padat, dan jelas. Sudah paham? Paham? Nah, sekarang kalian buka buku kalian, lihat di halaman 136 sampai halaman 136 sampai 138. Coba dibaca, dipahami. Ibu kasih waktu kalian 15 menit. Oke, anak-anak, bagaimana? Sudah selesai membacanya? Dari hasil kalian membaca materi, mengamati materi tersebut, apa yang kalian temukan di dalam materi tersebut? Tentang teks eksplanasi. Tentang apa? Tentang apa yang kalian temukan dalam teks yang kalian baca tadi? Materi yang kalian baca. Tentang apa? Yang pertama, tentang isi teks eksplanasi. Yang kedua, berarti di dalam teks eksplanasi, materi kita hari ini belajar tentang isi teks eksplanasi dan struktur dari teks eksplanasi. Nah, untuk lebih jelasnya coba kalian perhatikan contoh dari sebuah teks eksplanasi tentang proses terjadinya hujan. Coba kalian baca dan amati. Kalau sudah selesai bilang sudah ya, supaya saya lanjut ke teks yang berikut.
Sudah? Itu lanjutannya untuk paragraf ketiga. Sudah? Sudah selesai? Setelah kalian membaca teks tersebut, contoh teks eksplanasi, apa yang kalian temukan di sana? Teks itu tentang apa? Hah? Teks itu tentang apa? Proses terjadinya hujan. Bagaimana proses terjadinya hujan itu? Bagaimana? Setelah kalian membaca, hah? Berawal dari apa? Makanya bisa terjadi hujan. Ada yang bisa? Silakan mengangkat tangan. Silakan. Peristiwa jatuhnya air dari awan ke bumi. Peristiwa jatuhnya air dari awan ke bumi, makanya jadinya hujan. Hah? Iya. Sudah hampir benar. Ada yang lain? Silakan Resna. Berasal dari air laut, air sungai, air danau, dan air waduk. Berasal dari air laut, air sungai, air danau, dan air waduk. Itu air hujan. Iya? Hah? Proses terjadinya, yang bilang tadi itu adalah proses terjadinya hujan kan? Dan hujan itu berasal dari awan turun ke bumi. Tapi yang sini yang dicari prosesnya, awalnya terjadinya hujan itu bagaimana? Nah, sudah timbul masalah kan? Kalian juga tidak menjawab, betul? Sekarang ibu akan memberikan kalian sebuah LKPD. LKPD ini berisi tentang soal yang harus kalian kerjakan dan didiskusikan bersama teman sebangku kalian. Ibu membagikannya. Oke, belakang. Coba dicermati soalnya, kalau misalnya ada yang tidak paham silakan bertanya.
Bagaimana soalnya? Paham dengan soalnya? Suruhannya? Paham? Itu teksnya ada di belakang tentang gunung meletus. Tentang gunung meletus ya. Kalian kerjakan nomor 1, 2, 3 dan 4. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu kalian 20 menit. Silakan. Dikerjakan. Ada Pak. Dari mana? Ada yang bingung? Ada kendala? Silakan disampaikan. Kalau ada kendala silakan disampaikan. Mungkin ada yang masih bingung. Kalau yang nomor 1 itu kan jelaskan pengertian teks eksplanasi. Kalian menyimpulkan sendiri itu nomor 1. Jelaskan pengertian teks eksplanasi. Dia tidak berkaitan dengan teks tadi ya. Tidak berkaitan dengan teks eksplanasi gunung meletus, tidak. Itu kalian simpulkan sendiri untuk nomor 1. Untuk nomor 2, analisislah isi teks eksplanasi. Di kolom pertama, lihat di kolom pertama itu analisis isi teks eksplanasi. Berarti isi teks eksplanasi tadi kan kalian ada 2 toh? Menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Apakah di teks eksplanasi gunung meletus itu adakah isi teksnya? Isi teks apa yang ada dalam gunung meletus? Apakah isi teks mengapa atau bagaimana? Atau ada dua-duanya? Iya. Kutipan ini kutipan pembuktian ya. Pembuktian kalau misalnya contohnya kalau misalnya analisis isi teks eksplanasi termasuk ke dalam isi teks mengapa, pola pengembangan mengapa, berarti kutipannya menunjukkan bukti mengapa itu mana dalam teks itu. Kalau di pertanyaan mengapa, berarti jawabannya apa? Karena toh? Kalau mengapa jadi karena. Mengapa itu sebab. Sebab ya. Sebab dari sebuah proses. Sebabnya. Sebab. Kalau bagaimana itu dia menyatakan kronologisnya. Menyatakan waktu dia kronologisnya. Ya. Buktinya harus ada. Kutipan buktinya harus ada. Kutipannya apa? Kutipan kalimat yang ada dalam teks gunung meletus yang menyatakan bahwa itu merupakan jawaban pertanyaan pola pengembangan mengapa atau kausalitas. Oke? Terus untuk kolom ketiga, satu lagi, untuk kolom ketiga itu alasan atau bukti-bukti. Alasannya itu mengapa
melakukan kutipan kausalitas. Proses pengembangan kausalitas. Terus untuk nomor 3 itu kalau nomor 3 tentang strukturnya, struktur dari teks eksplanasi. Yang di kolom kedua nomor 3 itu penunjukan isi. Isi itu tadi kutipannya mana? Kalau misalnya terlalu panjang, kalian bisa menyebutkan paragraf keberapa sampai paragraf keberapa. Itu untuk penunjukan isi di nomor 3. Terus yang keempat itu meringkas sebuah teks eksplanasi. Ringkas teks eksplanasi ini, ringkas teks eksplanasi gunung meletus menjadi sebuah satu ringkasan yang singkat, padat, dan jelas. Begitu ya? Sudah paham toh? Silakan dikerjakan, dilanjutkan lagi.
Ya. Bagaimana anak? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Nah, untuk selanjutnya Ibu minta tiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Saya minta siapa yang duluan? Kelompok siapa? Silakan. Yang duluan mempresentasikan hasil kerja. Siapa duluan? Silakan. Atas Ibu yang menunjuk. Hah? Silakan dari kelompoknya Resna, silakan berdiri mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan dibaca. Teks eksplanasi adalah paparan kejadian alam, sosial, dan budaya. Nomor 2, analisis isi teks eksplanasi, pola pengembangan kausalitas. Kutipannya, akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Alasannya, karena dibentuk melalui suhu yang sangat panas di dalam perut bumi. Nomor 3, bagian-bagian teks. Identifikasi fenomena. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. B. Rangkaian kejadian. Hampir semua aktivitas gunung berapi berhubungan dengan zona kegempaan karena berhubungan dengan batas lempeng bumi. C. Ulasan. Oleh karena itu, sampai saat ini gunung berapi masih menjadi sebuah momok yang mengerikan untuk masyarakat. Karena kedahsyatan letusan gunung berapi mampu membelah pulau dan membentuk danau. 4. Gagasan-gagasan pokok. A. Gagasan pokok paragraf pertama, gunung meletus. Gagasan pokok paragraf kedua, aktivitas gunung berapi. Gagasan pokok paragraf ketiga, magma suhu. Gagasan pokok paragraf keempat, magma dan material vulkanik. Gagasan pokok paragraf 5, dampak dari letusan gunung berapi. Ringkasan, gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan suburan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Hampir semua aktivitas gunung berapi berhubungan dengan zona kegempaan karena berhubungan dengan batas lempeng bumi. Magma dibentuk melalui suhu yang panas di dalam perut bumi. Gas dan magma ini bersama meledak membentuk material vulkanik. Dampak dari letusan gunung berapi terhadap lingkungan dapat berupa dampak negatif dan juga dampak positif. Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Beri yang tepuk tangan. Mungkin ada tanggapan dari kalian, teman kelompok yang lain, terhadap hasil presentasi dari kelompok Resna dan temannya. Mungkin ada tanggapan? Tidak ada. Kita lanjut ke kelompok berikut. Siapa lagi? Kelompok riset Joseph. Silakan. Silakan Joseph. Dibaca. Asis berdiri. Nomor 1. Jelaskan pengertian eksplanasi. Teks eksplanasi menjelaskan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena ataupun kejadian baik itu yang berkaitan dengan alam, sosial ataupun budaya. 2. Alasan. Isi teks eksplanasi yang berjudul Gunung Meletus dengan mengisi kolom berikut. Teks eksplanasi sebagai jawaban atas pertanyaan sebagai besar magma dan materi vulkanik.
setelah disebutkan berhenti lainnya kemudian menyebur lubang utama ini. 3. Analisis struktur teks eksplanasi yang berjudul Gunung Meletus dengan mengisi kolom berikut. Bagian teks. A. Identifikasi. Petunjuk teks paragraf 1. B. Rangkaian kejadian paragraf kedua dan keempat. C. Ulasan paragraf kelima. 4. Rangkaian teks eksplanasi yang berjudul Gunung Meletus dengan mengisi kolom berikut. Gagasan pokok. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan diserbukan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. B. Lempeng bumi. Hampir semua aktivitas gunung berapi berhubungan dengan zona kegempaan yang akibat karena berhubungan langsung dengan batas lempeng bumi. C. Magma. Magma dibentuk melalui suhu yang sangat panas di dalam perut bumi. D. Lubang utama. Gas dan magma ini bersama meledak dan membentuk lubang yang biasa disebut dengan lubang utama. D. Dampak dari letusan gunung berapi terhadap lingkungan dapat berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Itulah hasil diskusi kami. Ya, silakan duduk, berikan kelas untuk ASIS. Nah, setelah Ibu mendengar hasil kerja kalian yang kalian sampaikan, hampir semuanya sudah mendekati 90%, tapi ada yang lain masih di bawah itu. Entah karena kalian belum memahami materinya atau karena kalian masih bingung dengan pertanyaannya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan kalian sebuah materi tentang teks eksplanasi. Coba kalian perhatikan materi tentang teks eksplanasi. Materi yang pertama tentang pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini merupakan teks yang menjelaskan tentang sebab akibat dari sebuah peristiwa yang terjadi. Misalnya peristiwa alam, sosial, budaya. Itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini bersifat fakta dia, nyata. Seperti berita-berita yang lain kan, berita itu bersifat nyata kan, fakta yang dapat dibuktikan. Itu teks eksplanasi. Dan di dalam teks eksplanasi juga terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Itu yang menunjukkan bahwa teks eksplanasi itu merupakan proses terjadinya sesuatu peristiwa. Itu teks eksplanasi. Yang berikut isi teks eksplanasi. Isi teks eksplanasi itu berkaitan dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan mengapa itu merupakan uraian akan bersifat kausalitas. Menyatakan sebab dia, sebab akibat terjadinya suatu proses. Dan untuk pertanyaan bagaimana, uraiannya akan bersifat kronologis. Urutan waktu dia kronologis. Biasanya menggunakan kata sementara itu, selanjutnya, dan pada akhirnya. Itu untuk isi dari teks eksplanasi. Ada dua dia, dari segi mengapa dan bagaimana. Ya, sudah mulai paham ya. Terus yang berikut struktur dari teks eksplanasi. Ini struktur dari teks eksplanasi. Struktur dari teks eksplanasi ada 3. Yang pertama itu identifikasi fenomena, yang kedua itu rangkaian kejadian, yang ketiga itu merupakan ulasan. Kalau identifikasi fenomena itu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Pengenalan awal mengenai judul yang mereka tulis diterangkan di
dalam sebuah teks. Itu biasanya terdapat pada paragraf pertama. Terus untuk struktur yang kedua yaitu tentang penggambaran rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian ini perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Menjelaskan identifikasi fenomena. Menjelaskan struktur yang pertama ya. Terus di dalam rangkaian kejadian ini dia memiliki jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Bersifat kausalitas dan kronologis. Ya, itu untuk rangkaian dari rangkaian kejadian untuk struktur yang kedua. Terus yang ketiga adalah ulasan. Kalau ulasan ini berkaitan dengan kesimpulan dari sebuah teks. Dia berada di akhir paragraf. Ulasan itu berkesimpulan atau penilaian dari penulisnya mengenai teks yang dia tulis. Kesimpulan akhir dari sebuah teks itu untuk struktur. Ada yang bingung? Ada yang masih bingung dengan materinya? Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Saya lanjut. Yang terakhir ini di soal 4 tadi kan tentang meringkas teks eksplanasi. Ya, ini materinya tentang menentukan gagasan umum teks eksplanasi. Sebelum kalian meringkas, kalian harus menentukan dulu gagasannya setiap paragraf apa. Setiap paragraf gagasannya apa. Setelah kalian menemukan gagasannya, kalian akan merangkaikan gagasan tersebut setiap paragraf menjadi sebuah ringkasan yang utuh, yang singkat, padat, dan jelas dan mudah dimengerti oleh orang. Itu meringkas teks eksplanasi. Menemukan gagasan pokok setiap paragraf dan menyusun gagasan pokok tersebut menjadi sebuah ringkasan. Ya, sudah paham? Benar, sudah paham? Atau masih ada yang belum mengerti dengan teks eksplanasi? Silakan kalau misalnya ada yang belum mengerti, silakan bertanya tentang teks eksplanasi. Tidak ada? Tidak ada? Baik anak-anak, kalian sudah memahami, sudah menerima materi tentang teks eksplanasi. Dan teks eksplanasi itu berisi tentang proses terjadinya peristiwa. Itu teks eksplanasi. Dari peristiwa alam, peristiwa sosial, peristiwa budaya. Kalau peristiwa alam yang sedang terjadi sekarang kan peristiwa alam hujan kan? Hujan, petir, guntur. Itu awalnya dari mana? Guntur itu awalnya dari mana? Terus petir itu dari mana? Hujan itu bagaimana prosesnya sehingga terjadinya hujan. Itu teks eksplanasi. Terus teks eksplanasi tadi ada 3 strukturnya. Struktur yang pertama tadi identifikasi fenomena, struktur yang kedua rangkaian kejadian, dan ketiga adalah ulasan atau kesimpulan dari sebuah teks eksplanasi. Nah, anak-anak, kalian sudah memahami tentang teks eksplanasi. Untuk tugas, Ibu memberikan kalian tugas. Coba lihat di halaman 137 di kegiatan 5.5. Sudah lihat? Ya, Bu. Di situ ada tugas tentang isi dari teks eksplanasi atau pola pengembangan teks eksplanasi. Di situ kalian harus mengerjakan tugas itu dan dikumpulkan minggu depan. Dikerjakan di buku tugas dan dikumpulkan minggu depan. Sudah paham ya? Tugasnya di halaman 137. Untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi ya, untuk pertemuan selanjutnya. Dan sekarang materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta satu lagi untuk memimpin doa. Silakan Resna, pimpin doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Baik anak?